Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita kembali berjumpa kembali di ibadah saat teduh kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai mendengar firman Tuhan, mari kita luangkan waktu untuk menyembah Dia. Haleluya. Bahwa Dia adalah Allah yang sangat baik, yang teramat baik dalam hidup setiap kami. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar
besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami, selamat baik bagi kami. Engkau sungguh baik, sangat baik. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih sebab Engkau Allah yang peduli dalam hidup kami. Kami mau memuji Engkau dan baik memuliakan-Mu. Tuhan. Engkau sangat baik. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya Oh bagi-Mu. haleluya. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu begitu besar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hadiran-Mu Tuhan yang begitu indah Tuhan pagi hari ini Tuhan. Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami mempunyai kerinduan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan biarlah Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan Pak Jaman Sinaga Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang tersampaikan Tuhan, kami percaya Tuhan tidak akan menjadi sia-sia Tuhan. Melainkan Tuhan semuanya Tuhan akan yang mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan akan menjadi bertumbuh Tuhan. Dan akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita setiap yang percaya bersama-sama katakan amin. Firman Tuhan dalam saat teduh kita ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 62 mulai ayat yang kedua sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki Selah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dari pembacaan firman Tuhan ini, saya menyampaikan tema khotbah saya atau saat teduh ini, rahasia hidup tenang. Pada umumnya semua orang ingin mau hidup tenang, tetapi kenyataan tidak seperti itu. Tetapi mari kita mempelajari bagaimana rahasia untuk hidup tenang. Ada 4 rahasia yang saya sampaikan kepada kita melalui firman Tuhan yang saya bacakan tadi. Yang pertama ialah rahasia hidup tenang. Yang pertama, dekat Tuhan saja. Dekat Tuhan saja. Artinya intim dengan Tuhan. Hanya dekat dengan Allah kita akan melakukan perkara-perkara besar. Dekat dengan Allah jalan kita pun akan jalan yang lurus. Dekat dengan Allah hidup kita akan tenang. Maka itu sebabnya dalam keadaan sekarang ini tidak ada jalan yang lain untuk kita tenang selain dekat dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua rahasia hidup tenang ialah jadikan Tuhan menjadi tumpuan harapan kita.
Jadikan Tuhan menjadi tumpuan harapan kita. Tidak ada yang menjadi tumpuan harapan kita selain daripada Tuhan. Sehebat apapun orang, tidak bisa itu tumpuan harapan kita. Setinggi apapun jabatan orang, tidak bisa itu tumpuan harapan kita. Sekaya apapun orang, tidak bisa menjadi tumpuan harapan kita. Tapi hanya Tuhanlah yang menjadi tumpuan harapan kita. Maka itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita sebagai orang percaya goyah dalam keadaan apapun. Orang Kristen yang goyah berarti dia tidak mengerti rahasia hidup tenang, yaitu dekat dengan Tuhan, dan yang kedua, jadikan Tuhan tumpuan harapan. Yang ketiga, rahasia hidup tenang ialah mencurahkan isi hati hanya kepada Tuhan. Mencurahkan isi hati hanya kepada Tuhan. Sering kita ini mencurahkan isi hati kita kepada orang. Walaupun kita berkata, jangan kasih tahu kepada orang ya. Hanya kepadamu kucurahkan isi hatiku. Tetapi sebenarnya itu bohong. Selesai kita mencurahkan isi hati kita, sudah dicurahkan itu kepada orang lain. Justru mempermalukan kita. Mencurahkan isi hati kita kepada orang lain mempermalukan kita sendiri. Tetapi mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, kita akan memasuki apa yang disebut hidup yang tenang. Karena rahasia hidup tenang itu, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Tidak ada manusia bisa menjawab masalah kita yang sebenarnya. Tetapi hanya Tuhan yang bisa menjawab apa yang ada di dalam hati kita. Apa masalah di dalam hidup kita. Maka itu sebabnya di dalam keadaan yang kita hadapi sekarang ini, apa masalah yang kau hadapi, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Hanya Dia yang bisa memberikan jawaban. Yang keempat, sebagai terakhir ialah rahasia hidup tenang ialah tidak berupaya dengan cara yang salah akan mengatasi masalah. Yang keempat, tidak berupaya dengan cara yang salah akan mengatasi masalah. Apapun yang kita perbuat di dalam dunia ini dengan cara duniawi, itu tidak akan bisa mengatasi masalah kita. Tetapi kalau kita tetap berupaya mendekatkan diri kepada Tuhan atau intim dengan Tuhan, tetap kita jadikan Tuhan menjadi tumpuan harapan kita, tetap kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, saya yakin tidak ada masalah kita yang tidak diatasi oleh Tuhan. Tidak ada masalah kita yang tidak bisa dijawab oleh Tuhan. Kita sekarang sedang mengalami masalah apa yang disebut virus corona, dan bukan hanya kita, dunia menghadapi ini. Maka itu sebabnya kita sebagai orang percaya harus beda tampil hidup kita dengan orang yang tidak percaya. Pada saat sama-sama menghadapi masalah, sama-sama diperhadapkan apa yang terjadi seperti sekarang ini, harus kita beda tampil. Harus kita beda tampil. Karena apa? Tidak ada pengaduan kita selain daripada Allah. Tidak ada kepada siapapun kita dekat selain daripada Allah. Dekat kepada orang sekarang ini pasti kita dijauhi. Justru peraturan sekarang ini tidak boleh dekat dengan siapapun, ya kan? Akan dijauhi. Tapi dekat dengan Allah, hidupmu akan tenang. Tapi dekat dengan orang, kena virus corona. Nah, ini penyakit. Jadi tidak ada yang paling terbaik ialah dekat dengan Tuhan. Dan kalau kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, itu adalah jawaban. Jangan curahkan isi hatimu kepada orang lain. Kita kadang-kadang berkata kepada orang, ini rahasia ya. Ini rahasia, jangan kasih tahu kepada siapapun. Selesai kita ceritakan, cerita kita ini sudah dunia dalam berita loh. Semua tahu. Malu kita. Maka itu sebabnya jangan berupaya loh mengatasi segala masalah dengan cara kita sendiri. Tapi mari kita bersama-sama dengan Tuhan menghadapi apapun. Saya yakin saya simpulkan khotbah saya ini ialah
rahasia tenang ini biar kita alami itu di dalam kita mengalami virus corona ini. Hidup tenang. Jangan takut karena pekerjaan, jangan takut karena usaha, jangan takut karena tak ada uang, jangan takut karena makanan, jangan takut karena keadaan sekarang ini. Takutlah kalau engkau tidak intim dengan Tuhan. Takutlah kalau engkau tidak jadikan Tuhan menjadi tumpuan harapanmu. Takutlah kalau bukan Tuhan yang menjadi engkau mencurahkan isi hatimu. Takutlah kalau engkau hanya berupaya dengan caramu sendiri untuk mengatasi masalah. Tapi kalau ini kita lakukan apa yang saya katakan ini, percayalah mulai sekarang ini pasti kita hidup tenang. Uang tidak membuat kita tenang, makanan tidak membuat kita tenang, tapi hidup bersama dengan Tuhan pasti kita tenang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, tenanglah kini hatiku. Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami sungguh dikuatkan oleh puji-pujian. Kami dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Mulai sekarang ini kami sudah yakin hidup kami pasti tenang. Karena dalam ketenangan hanya ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan renungan singkat ini diberkati oleh Tuhan. Dan mulai sekarang ini bahwa mereka atau pagi ini mereka akan tenang bekerja, tenang melakukan apa-apapun, tidak takut karena apa yang terjadi, karena ada Tuhan yang menjamin hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dan kami bersyukur atas firman-Mu ini. Mari kita tadahkan tangan kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.